Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Marina Zulaika dengan NIM 721141910. Di bab ketiga ini kita akan bahas tentang menggunakan teknologi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau yang biasa kita sebut dengan e-commerce. Bahasan yang akan kita bahas pada web kali ini yang pertama tentang perdagangan elektronik, kemudian intelijensi bisnis, sistem interorganisasional, strategi B2C untuk e-commerce, langkah e-commerce berikutnya, menggunakan internet, cyberspace dan super highway informasi, saran-saran keberhasilan penggunaan internet, dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Penggunaan elektronik. Yang pertama adalah e-commerce di luar batas perusahaan. Itu dibagi menjadi dua, yaitu B2B dan B2C. B2B itu apa? Yaitu adalah business to business, di mana kerjasama di antara perusahaan. B2B sendiri itu juga tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Kemudian melibatkan jumlah orang yang relatif kecil. Kemudian orang yang ada yang dalam organisasi tersebut adalah orang yang terlatih dalam sistem informasi. Kemudian jumlah transaksinya relatif kecil tapi nilainya cukup tinggi. Kemudian B2C adalah business to consumer, dengan cirinya yaitu terdapat konsumen akhir produk. Kemudian kemungkinan konsumennya itu tidak ahli dalam bidang teknologi informasi. Kemudian jumlah transaksi yang terjadi itu banyak tapi nilainya itu relatif kecil. Kemudian manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama, itu adalah perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua adalah perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Yang ketiga adalah peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kemudian apa saja kendala-kendala e-commerce? Yang pertama adalah biaya, di mana tentu harus membeli peralatan teknologinya. Kemudian harus membuat jaringannya, tentu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Yang kedua adalah masalah keamanan. Tentu tidak asing bahwa masalah keamanan, misalnya pencurian data, itu sering terjadi dengan penggunaan internet. Yang ketiga adalah peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Selanjutnya adalah intelijensi bisnis. Apa itu intelijensi bisnis? Adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Kebanyakan perusahaan itu tidak mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri, tapi memanfaatkan basis data eksternal, di mana mengambil informasi dari beberapa basis data komersial yang telah tersedia. Memang ada beberapa basis data gratis, tapi biasanya itu kurang lengkap datanya. Jadi biasanya perusahaan itu lebih memilih untuk lebih membayar sedikit, tapi informasi yang didapatkan itu lebih lengkap. Alasan perusahaan menggunakan basis data ini adalah karena lebih cepat dan lebih murah daripada harus melakukan penelitiannya sendiri. Kemudian mesin pencari itu adalah program komputer khusus yang menanyakan satu atau sekelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Kemudian program akan mencari isi situs-situs web di internet yang berkaitan dengan kata tersebut. Contoh dari mesin pencari itu adalah misalnya google.com, yahoo.com, dan lain sebagainya. Sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik, sehingga perusahaan itu bekerja sama sebagai suatu unit yang terkoordinasi untuk meraih manfaat yang tidak dapat diraih sendiri oleh setiap perusahaan. Jadi biasa disebut dengan sekutu dagang, sekutu bisnis, aliansi bisnis, dan lain sebagainya. E-commerce sendiri adalah hal fundamental bagi sistem interorganisasional. Pertukaran data yang cepat dan aman adalah hal terpenting untuk mendukung transaksi-transaksi organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk bersaing. Manfaat iOS itu ada dua. Yang pertama, efisiensi komparatif. Efisiensi ada dua, itu internal dan interorganisasional. Untuk internal sendiri adalah perbaikan dalam operasi perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan dapat mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan mengambil keputusan dengan cara yang lebih cepat lagi. Untuk interorganisasional adalah perusahaan bisa menawarkan lebih banyak produk dan jasa, kemudian melayani lebih banyak pelanggan dan mengumpulkan data lingkungan dengan lebih mudah. Yang kedua adalah kekuatan penawaran. Yang pertama adalah fitur-fitur produk yang lebih unik.
Di dalamnya juga ada pelayanan yang lebih baik, pengiriman lebih cepat, waktu respon juga yang lebih cepat. Kemudian ada menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya dia meningkatkan biaya perpindahan. EDI sendiri adalah transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. EDI sendiri adalah implementasi dominan dari suatu iOS. Lebih dari 2/3 e-commerce yang ada itu menggunakan EDI dibandingkan dengan alternatif iOS lainnya. Selain EDI sendiri itu ada extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Perusahaan menggunakan extranet melalui kolaborasi dengan pemasok-pemasok dan pelanggan-pelanggan besar yang telah dipercaya. Keamanan dan privasinya itu tentu lebih ketat lagi dengan menggunakan firewall. Jadi kalau extranet itu lingkupnya itu lebih kecil lagi, lebih khusus lagi. Jadi bagi perusahaan yang menginginkan biaya rendah tapi memiliki kecepatan internet yang cukup tinggi, extranet adalah solusi. Sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Ketika perusahaan memutuskan untuk menerapkan iOS, maka perusahaan itu dapat melakukannya dengan cara proaktif atau reaktif. Proaktif sendiri adalah dengan merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi dalam jaringan. Sedangkan reaktif adalah menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan iOS. Pengaruh penerapan. Jadi ada faktor-faktor yang membuat perusahaan itu harus menerapkan langkah proaktif atau reaktif. Yang pertama adalah tekanan kompetitif. Jadi kalau lingkungan udah banyak yang bersaing, perusahaan menerapkan reaktif. Kemudian kalau yang kedua adalah penggunaan kekuasaan. Jadi kalau perusahaan posisinya lebih tinggi, lebih berkuasa, dia akan menerapkan langkah proaktif. Kemudian kebutuhan internal. Kalau kebutuhan internalnya terdesak, tentu perusahaan akan menerapkan langkah proaktif. Yang terakhir adalah dukungan manajemen puncak, di mana manajemen puncak itu membuat keputusan akan membuat langkah proaktif atau reaktif. Manfaat-manfaat tidak langsung dari iOS. Yang pertama adalah mengurangi kesalahan, kemudian menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatnya kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama tentang produk-produk digital. Contohnya itu apa aja? Itu ada lagu, album, film, dan lain sebagainya, di mana itu dapat dibeli dari situs-situs web yang ada. Contohnya lain juga ada program-program komputer dan peningkatannya yang sering dijual secara online, sehingga itu pelanggan akan mendapatkan versi yang paling terakhir. Produk digital ini tuh dapat digunakan secara langsung begitu kita selesai mendownload. Jadi kita harus menyiapkan teknologi. Misal kita mau download lewat komputer atau HP, kita harus siap, kemudian biaya koneksi internet untuk membuka situsnya, dan media penyimpanan untuk menyimpan produk tersebut. Yang selanjutnya adalah produk-produk fisik. Produk fisik ini itu tidak dapat dikonsumsi melalui web, melainkan harus dikirim kepada pelanggan. Untuk pengiriman ini itu kebanyakan perusahaan itu lebih memilih memanfaatkan jasa pengiriman swasta daripada harus memberikan jasanya itu sendiri, karena itu tentu nanti lebih rumit lagi dan biayanya lebih mahal lagi. Pelanggan juga dapat menggunakan situs web pengirim itu untuk melacak status kemajuan pengiriman paketnya. Yang selanjutnya adalah penjualan maya versus campuran. Penjualan maya atau virtual sales ada penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat penjualan fisik. Jadi perusahaan itu tidak dapat membangun atau menemukan tempat penjualan fisik yang layak secara ekonomis. Sedangkan campuran atau hybrid sales adalah ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Jadi memiliki toko asli yang berbentuk fisik dan juga situs web. Kemudian selanjutnya adalah pemerintahan elektronik. Jadi pemerintah juga dapat memanfaatkan e-commerce, salah satunya di mana kantor pajak itu menggunakan layanan online untuk melelang sertifikat pajak bumi dan bangunan.
langkah e-commerce berikutnya. Yang pertama adalah perdagangan bergerak. Jadi penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Dimana dengan berkembangnya teknologi telepon seluler yang dulu analog kemudian jadi digital, diharapkan tuh bisa digunakan untuk teknologi nirkabel yang dapat memindahkan data. Kemudian nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Jadi komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya suatu komputasi nirkabel berkelas bisnis yang hampir di semua tempat. Tentu kebebasan dan kecepatan itu tidaklah gratis. Jadi pengguna itu harus membeli kartu selulernya dulu, kemudian juga tagihan jaringannya tiap bulannya. Menggunakan internet, World Wide Web adalah informasi yang dapat diakses melalui internet, di mana dokumen-dokumen hipermedia atau file-file komputer disimpan dan kemudian diambil dengan cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Internet sendiri itu memberikan arsitektur jaringan, sedangkan web itu memberikan metode untuk menyimpan dan mengambil dokumen-dokumennya. Istilah-istilah yang sering dipakai itu ada situs web, kemudian link hypertext, halaman web, homepage, browser seperti Mozilla, terusan Chrome, Internet Explorer, kemudian URL alamat webnya, kemudian protokol, nama domain, dan page. Cyberspace dan superhighway informasi. Cyberspace itu berarti dunia internet, sedangkan superhighway adalah digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses atas jumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern. Standar internet itu kita harus tahu mengapa sih kalau internet dan web itu bisa diterima oleh pengguna komputer. Itu karena keduanya itu bekerja sama sebagai suatu sistem yang tunggal, di mana itu dapat digunakan dari platform komputer manapun. Jadi standar internet itu bisa digunakan dimanapun, baik itu kita merek HP kita misal Vivo, Oppo, Samsung, itu semuanya bisa mengakses internet, tidak ada batasannya, tidak ada pembeda-pembedaannya. Jadi semua device dapat mengakses internet dan web. Kemudian saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama dimulai dengan memastikan situs web itu kuat. Kemudian pastikan di browser dan struktur basis data fleksibel dan intuitif. Kemudian menekankan isi, sering diperbarui, melihat di luar pelanggan, yaitu lingkungan. Kemudian tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat. Kemudian ciptakan rasa kebersamaan, di mana pelanggan itu dapat memberikan kritik, keluhannya atau sarannya. Kemudian carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Jadi ke orang-orang profesional, misalnya kalau webnya sedang bermasalah, kemudian memperbaiki ke orang profesional. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Kita tentu lebih tahu bahwa biasanya tuh konsumen itu menggunakan web itu hanya untuk sekedar melakukan penelitian atas pembelian mereka sebelum mereka pergi ke toko. Kemudian e-commerce B2B sendiri itu kalau dilihat secara langsung memang tidak memiliki dampak kepada pelanggan, tapi sebenarnya memberikan dampak dengan harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik. Hal inilah yang membuat organisasi bisnis menjadi lebih kompetitif. Jadi di masa mendatang itu memungkinkan jika pelanggan itu melakukan pembelian dengan menggunakan telepon mereka sebagai kartu kredit atau kartu debit. Jadi diharapkan nanti di masa depan itu lebih canggih lagi dengan e-commerce yang tentu lebih dikenal masyarakat dan kemudahan yang akan dicapai pada e-commerce. Terima kasih, demikian dari saya, sampai bertemu lagi, bye.